Hey, gue Banyu. Baik lagi bersama dengan Ngomas, yaitu kita kali ini di edisi bertelur atau berbincang-bincang tentang horor. Nah, ya, dan kali ini gue bersama dengan mau disebut nama asli apa nama kesayangan? Nama kesayangannya jijik deh. Oke, nama kesayangan. Nama kesayangan gua Pei, tapi nama gua Ferry. Dia Pei, yang biasa cover gitar. Dia udah viewersnya udah banyak banget. Gua Kalah gue juga. Ya, di sini kita mau ngobrolin tentang horor nih, Pei. Yui. Mungkin lo pernah kali ya, atau enggak, pengalaman paranormal experience tentang setan-setan gitu, atau enggak berbagai macamnya. Cuman sebenarnya ini kita kali ini gara-gara gue emang bukan malas keluar sih, tapi emang kita nggak bisa akses keluar gitu, karena emang Dianjurkan pemerintah. iya, jadi nggak bisa kemana-mana gitu ya kita. Nah, makanya kita ini Bangsa yang penurut. mau cerita-cerita nih. Hashtag di rumah aja. Ya, di rumah aja. Ini udah hari karantina keberapa ya? Hampir 2 minggu sih. Hampir 2 minggu. Oh iya bener. Hampir Oh iya. 2 minggu. Gue baru sadar ternyata hampir 2 minggu ya. Soalnya gua kuliah 2 pertemuan. Iya. Gue ngerasanya kayak yang baru seminggu aja sih gitu, atau kan baru 2 hari, karena sebenarnya gue melakukan aktivitas di kamar nih ya emang udah biasa kayak gini gitu, jadi ya udah gitu, gue ngerasa kayak yang tiap hari aja kayak gini gitu. Kali ini gue ngundang Ferry untuk bercerita tentang, entah sebenarnya horor atau enggak, cuman enggak horor sebenarnya ini lebih ke paranormal experience yang apa ya, kalau lu lihat tweet gue yang kemarin, gue nulis gue pengen cerita sama orang yang bisa, nanti kalau lu lihat tweet gue yang terakhir gue tulis tuh, soalnya gue baru kemarin banget ngalamin. Gue nulis gue pengen cerita sama orang yang bisa nerima hal yang gak masuk di akal, dan kayaknya itu susah gitu kan. Jadinya gue pengen, ya udah gue pengen sharing di sini aja kali ya. Barangkali kan ada yang percaya ada yang enggak gitu. ya udah. Kalau gue udah horor bang. Iya loh. Sebenarnya horor banget sih. Tampilannya udah horor gitu, apalagi jadi nggak pure horor sebenarnya. Jadi ya tentang fenomena yang gue rasain aja, yang gue alamin. Gue dengar pun juga kemarin lu sempet cerita gitu ya soal lu pernah ngalamin kayak lucid dream gitu ya. Gue nggak tahu ya, cuman kalau bahasa umumnya ya, yang nggak tahu yang belum tahu lucid dream juga kali ya. Iya. Yang belum tahu lucid dream. Lucid dream tuh lu apa yang menurut lu tuh? Yang menurut gue ya, lucid dream tuh yang gue tahu dari orang-orang juga kan, bahasanya gitu. Lucid dream adalah fenomena ketika kita sadar di alam mimpi kita dan kita bisa mengatur mimpi kita sendiri, dan kita sepenuhnya sadar di alam mimpi kita. Jadi kita tuh bisa ini gitu, bisa apa? Yang bisa sebebas mungkin sih. Harusnya mah umumnya lucid dream itu kita bisa mimpi sebebas mungkin, soalnya kita sadar. Ini kayak kelempar ke dimensi lain kali ya. Sebenarnya gue kayak punya fenomena mimpi sendiri ya. Soalnya kenapa gue nyebut fenomena mimpi sendiri? Soalnya kalau lucid dream yang kita tahu kita ngatur mimpi kita sendiri. Kita mau ada di mana, kita mau ada siapa, kita bisa atur semuanya. Nah, dalam keadaan sadar ya, nanti mimpi kita bangun. Kalau gue bangun di mimpi gue, cuman gue bangun di tempat yang itu aja Nyu. Jadi kayak gue sebenarnya nggak ngatur tempatnya di mana, tapi gue bangunnya ya di situ terus. Makanya gue nyebut gue kayak punya dunia dimensi di ya selain di sini gitu. Soalnya gue kayak bangun di situ-situ terus. Gue tuh ya mungkin ya ada yang nonton kali ya. Gue soalnya nggak tahu juga apa yang gue alamin gitu. Mungkin ada yang nonton, ada yang tahu kali ya. Bisa jadi penonton dulu tahu gitu apa yang gue alamin. Bisa bantu jawab juga. Jadi gue tuh selalu bangun di sebuah bangunan kayak rumah sakit, cuman udah terbengkalai gitu. Wah, kayak rumah sakit udah terbengkalai, kumuh. Kalau gue visualin si rumah sakitnya tuh kumuh, bangunannya banyak yang retak,
lorong di mana-mana, terus lampu redup semua gitu. Nah, pertama kali gue ngalamin kayak gitu, gue pun nggak nyadar itu mimpi. Gue nyadar itu kayak loh kok gue ada di mana nih gitu. Gue nggak nyadar itu ada di mana. Gue belum tahu tuh kok gue. Dan lu ngerasanya itu kayak real aja gitu. Real, gue nggak ngerasa itu mimpi gitu. Ya gini aja gue. Gue ada di mana gitu, kayak lu nyasar naik motor lah gitu. Lah gue ada di mana, tapi gue tahu-tahu bangun tidur ada di lorong, ada di ruang tahu kalau lorong rumah sakit ada ruang tunggu yang banyak bangku-bangkunya itu. Nah gue ada bangun di situ. Pertama gue bangun di situ, terus iya kalau lu bayangin mungkin bisa di rumah sakit yang salah satu rumah sakit di Bandung ya kalau lu tahu. Kalau mungkin lo tahu orang Bandung ya. Rumah sakit yang udah nggak kepake lah gitu. Nah terus pertama kali gue bangun itu gue ada di mana gitu, gue ada di mana, dan gue nggak nemuin jalan keluarnya di bangunan itu. Gue nggak nyadar itu rumah sakit, tapi pas gue keliling-keliling, kok ada dokter, ada suster, jadi gue nyimpulin itu rumah sakit kan. Oke. Ada dokter, ada suster, itu gue nyimpulin itu gue ada di rumah sakit. Terus pas gue jalan-jalan aja gue kesasar, beneran gue kesasar di gedung itu. Kesasar sampai gue kayaknya tuh ada di lantai 2 kali ya, bukan lantai dasar. Nah pas gue ke lantai dasar gitu, itu kayak kamar inap nyuk. Gue nggak ngerti deh, nggak tahu lantai dasar, nggak tahu di bawah lantai dasar, basement gitu kali ya. Cuman itu kayak ruang inap, kayak ruang inap gelap. Nggak gelap sih, ada lampu cuman redup lah gitu. Nah pas gue jalan-jalan di situ, gue heran, lu biasa rumah sakit kan tahu sendiri ya apa di ruang inapnya tuh si pasiennya pasti ada di kamar, ada di kamar lagi istirahat kan. Nah kalau yang di situ di mimpi gue itu si pasiennya jalan-jalan ya. Jalan-jalan bawa infusan. Serius. Bentar, gue itu bisa bayangin kalau itu kayak lagi di rumah sakit jiwa mungkin ya. Iya kayak gitu kali. Lagi bawa infusan. Dan kayak mereka tuh kayak dan itu agak redup gitu. Kayak Oke, pas gue ngedit ternyata di yang barusan itu terdengar suara kayak yang kresek-kresek. Padahal itu kamera tuh jauh banget dari gue, dan gue pakai mic yang ada langsung dari kamera gitu. Jadi gue tempelin di kamera dan itu suaranya keras banget, dan di kamar gue tuh emang lagi nggak ada siapa-siapa, by the way. Bawa infusan. Dan kayak mereka tuh kayak dan itu agak redup gitu. Kayak bawa infusan. Dan kayak mereka tuh kayak dan itu agak redup gitu. Kayak ngelakuin aktivitas sesuai sakit dia gitu. Mungkin ada yang dirawat di infus gitu ya, dia bawa infusan jalan kaki. Ada yang di kursi roda gitu. Mungkin yang nggak bisa jalan ya di kursi roda. Ya pokoknya itu berkeliaran, si pasiennya tuh berkeliaran. Dan gua tanya, gua bilang ya, gua nggak nemuin jalan keluar di situ. Ketika gua tanya si salah satu pasien di situ, mereka kan nggak ngedenger gua. Ngerti nggak lu? Jadi gua tuh kayak nggak kelihatan di situ. Biasanya kita kalau misalnya yang gaib-gaib itu kita nggak bisa ngelihat ya. Nah itu di situ gue yang nggak kelihatan. Nah pas gue lagi jalan-jalan gitu, nah itu si pasiennya itu matanya pada kosong. Mereka jalan-jalan bawa infusan, matanya kosong. Bukan matanya kosong, maksudnya pandangannya kosong. Pandangannya kosong ke depan doang. Gua tanya-tanya mereka jalan, misalnya nih, lu bawa infusan ya? Mas, tahu jalan keluar nggak gitu ya di sini? Mereka jalan aja, nggak ngedenger gua. Sorry kayak nyoba setup dulu tadi ya. Nah, ada teman baru datang. Halo guys. Terus gua kayak apa sih namanya? Nyari jalan keluar dong. Gua nyari jalan keluar, gimana caranya gua keluar dari rumah sakit itu gitu. Nah pas gua nggak ketemu juga jalan keluarnya. Gue nggak ketemu jalan keluarnya sampai mungkin pagi kali ya. Sampai mungkin pagi itu, btw gue malam ya tadi ya di situ pas gue cerita itu. Mungkin pagi akhirnya gue ngelihat kayak ada di jendela gitu, kayak ada jendela yang cerah lah gitu. Nah gue jalan ke jendela itu, gue lihat ternyata gue udah ada di bangunan lantai yang atas gitu. Udah ada di atas. Kan gue keliling-keliling kan ceritanya di situ. Nah, di situ tiba-tiba ada di lantai atas. Tiba-tiba ada di lantai atas karena gue keliling-keliling kan. Nah, di situ pertama kalinya gue bangun pertama kalinya gara-gara gue didorong.
Ada yang ngedorong gue di jendela itu. Ada yang ngedorong gue, bes gue bangun dari tidur gue. Oh lu kayak jadi nggak tahu itu ya, nggak tahu di apa sih, nggak tahu di dorong terus di lu jatuh, nggak tahu maksudnya apa ya, nggak tahu maksudnya itu gini loh, caranya keluar dari sini tuh gitu loh. Nggak tahu gue maksudnya itu begitu gitu kali ya. Itu gue mimpi dalam keadaan gue 100% sadaran. Terus apa sih, itu hari pertama ya, nggak tahu tahun berapa gue lupa. Yang jelas itu hari pertama gue kayak gitu. Hari-hari berikutnya emang nggak berurutan, yang nggak tiap hari apa gitu, cuman sering. Dan gue selalu terbangun di tempat itu, di tempat rumah sakit itu, sampai gue apal sampai denah-denahnya rumah sakit sampai gue apal. Serius sampai gue apal. Dan itu bertahun-tahun sampai sekarang. Dan gue bete maksudnya kayak, sorry ya gue ngomong kayak anjing, gue kenapa di sini lagi sih. Gue sampai bete kayak gitu, sampai ngapain sih gue di sini lagi gitu gue. Tapi lu tahu itu rumah sakit apa? Nggak tahu. Bisa aja itu terhubung sama masa kecil lu pernah ketakutan di rumah sakit itu. Enggak sih, itu nyokap lu. Soalnya itu bangunan lama. Kalau pas udah dari situ gue akhirnya sadar melulu gue di situ. Akhirnya gue ini kalau misalnya mau bangun, ketika gue masuk situ dan gue bete gitu ya, gue mau bangun, ya udah gue udah tahu cara banguninnya gimana, dengan cara gue jatuhin diri tadi. Ketika gue jatuhin diri, gue bangun dari mimpi. Gila sih. Gila. Dan itu masih tempat yang sama gitu, sampai sekarang gitu. Nah, dan masih tetap orang yang nggak bisa diajak ngobrol. Enggak. Jadi orang-orang situ, pasien-pasien di situ kayak nggak ngeliat gue. Mungkin itu disebut lucid dream, karena gue 100% sadar kayak anjing, gue ngapain sih bangun di sini lagi gitu. Gue 100% sadar, dan gue bangun tidur tuh, kalau misalnya gue kan ada tangga gitu ya, bangun tidur ada tangga, gue bangun tidur keringetan Maksudnya gue kayak dari situ tuh, energi dari situ kali ya. Kayak lu naik tangga, lu kan keringetan. Nah, gue kalau misalnya habis naik tangga di situ, bangunnya gue keringetan. Udah dari situ, ya udah gue nyadarin itu sampai sekarang. BTW, gue masih di tempat itu aja kalau bangun. Kalau si tim kita yang ngatur. Kalau itu kita bangun, cuman tempatnya mereka yang bawa gue ke sana. Ada hal menarik nih. Ini pertama kalinya gue bangun di tempat yang beda,